Orang Indon mesti tak suka video ni. Ini guys, hasil kita merantau di Malaysia guys. Ya Allah guys, alhamdulillah guys. Bagi-bagi kita kan? Bagi-bagi. Guys, hidup di Malaysia itu jauh lebih enak daripada hidup di kampung halaman tanpa perkembangan. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Jadi apa puncanya Indonesia puji Malaysia ni? Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Kenapa rupiah harus bandingkan dengan ringgit Malaysia? Karena Malaysia itu peer ekonomi Indonesia, sama-sama emerging market dan sama-sama di Asia Tenggara. Bro, kok bisa ya negara kayak Malaysia dan Singapura tuh udah maju kali nampaknya? Kok tetangga kita yang kerja di sana tuh besar kali rumahnya di kampung? Ringgit semakin kukuh para sahabat. Media Indonesia tak ada hujan, tak ada angin, tak ada ribut. Mereka sanggup memuja-muji Malaysia yang dulunya mereka hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang tak ada angin, tak ada ribut. Kenapa tiba-tiba media Indonesia memuja-muji ringgit Malaysia yang semakin kukuh macam itu para sahabat. Bahkan dekat media Malaysia juga diberitakan para sahabat tentang berlambatnya pengiriman warga Indonesia untuk dikirimkan ke Indonesia karena mata uang ringgit semakin kukuh. Gaji yang mereka dapat di Malaysia dikirimkan ke Indonesia akan berlipat ganda para sahabat, akan mendapatkan uang yang begitu banyaklah berbanding di tahun sebelumnya. Bahkan Indonesia tidak tinggal diam. Bahkan Indonesia mempunyai rancangan untuk meredenominasi para sahabat, untuk memotongkan angka 00 di belakang di tahun 2025 dan dijangka di tahun 2026 akan dilaksanakan. Tetapi sekarang kok malah tidak diberitakan, kok macam sudah ditelan bumi para sahabat. Apakah akan terjadi redenominasi? Dan Kokori menyarankan untuk meredenominasi ini para sahabat, mengganti rupiah dolar Nusantara katanya para sahabat. Kata Kokori sendiri akan mengganti rupiah Indonesia, melakukan redenominasi, bukan hanya melakukan pemangkasan 0 dekat belakang menjadi 1 rupiah, melainkan diganti dolar Nusantara. Mata uangnya katanya lebih besar daripada ringgit Malaysia. Dan para sahabat penasaran seperti apa percakapan Kokori yang katanya akan menguatkan mata uang Indonesia menjadi dolar Nusantara. Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Jadi apa puncanya Indonesia puji Malaysia ni? Apa fungsinya Indonesia ini puji Malaysia? Sebab apa? Rupa-rupanya ringgit kita dah jadi antara mata wang terkuat Asia. Media serantau termasuk Indonesia pun mula beri perhatian bila ringgit Malaysia bukan saja naik konsisten, tapi menjadi antara mata wang paling stabil dan kuat di Asia pada tahun 2025. Bermula tahun ini, ringgit naik 7.68% terhadap US dollar, 12.53% lebih kuat dari rupiah, 11.88% lebih kuat dari Singapore dollar, 6.43% lebih kuat dari yen Jepun. Ini bukan sembang kedai kopi. Ini realiti yang menunjukkan pelapor mula yakin dengan kekuatan Malaysia. Apa lagi yang media Indonesia sebut? Malaysia bukan saja untung dari pelaburan, tapi ekspor kita terus konsisten lebih tinggi dari import. Ekspor bulanan capai RM250 hingga RM580 bilion.
Imbangan dagangan stabil dengan surplus RM50 hingga RM120 bilion sebulan. Bila ekspor tinggi, simpanan US dollar negara kukuh dan bank negara tak perlu terlalu masuk campur. Maka ringgit jadi stabil sendiri. Malah dalam tempoh 18 bulan terakhir, Malaysia dah capai pelaburan asing terus tertinggi sejak merdeka. Kadar realisasi projek meningkat dari 70% hingga 85% antara pelaburan terbesar NVIDIA plus YTL Power membangun pusat AI berprestasi tinggi bernilai RM10 bilion. Pembangunan sovereign LLM Malaysia dan ekosistem AI nasional bahkan disebabkan lonjakan FDI. Pembinaan tumbuh 2 digit sepanjang 2025. Kilang dan zon industri baru naik macam cendawan. Industri semikonduktor, bateri, AI dan peranti perubatan berkembang pesat. Malaysia dilihat sebagai destinasi utama pelabur dalam AI dan semikonduktor, teknologi hijau, elektronik dan peranti perubatan. Sebab itulah kadang-kadang kita sendiri tak sedar, tapi negara lain sedang nampak apa perubahan yang berlaku di Malaysia. Terbukti ringgit mula naik bukan sebab spekulasi, tapi sebab asas ekonomi kita makin kukuh. Friends of MCMC demi Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia ya media Indonesia sekarang. Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,126 per dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar 7,6% secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung yang meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini. Pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah, menembus 575 miliar ringgit Malaysia. Dan tingkat realisasi investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% begitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah menjadi proyek dan aktivitas ekonomi di lapangan. Nah, Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia Tenggara, bahkan dia itu posisinya ada di atas China. China ini nomor 2 ya. Nah, grafis ini menegaskan bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu yang terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Malaysia.
Guys, hidup di Malaysia itu jauh lebih enak daripada hidup di kampung halaman tanpa Hidup di Malaysia perkembangan. jauh Walaupun di lebih sini enak. gua kerjanya lumayan berat, tapi di sini gua benar-benar berkembang mulai dari finansial, kepribadian, kemandirian dan kedewasaan. Selain dari itu, menurut gua Malaysia benar-benar aman, guys. Sekarang sudah pukul 8 malam, temenin gua hari ini kita bakal makan brutal. Gas. Oke guys, jadi beginilah kondisi Malaysia di malam hari cuy. Assalamualaikum. Pisang Nutella 1, roti canai biasa 3 dengan roti telur 3. Nah, makan sini ya. Oke guys, dari hari ini kita bakal makan roti canai. Ronde pertama kita bakal makan yang roti biasa, roti canai pertama. Roti canai. Kayaknya abangnya orang Aceh ya, roti. Roti canai. Roti canai yang kedua. Baru habis 2 tapi gua udah benar-benar kenyang. Hangat-hangat Roti itu. canai yang ketiga. Oke guys, sudah benar-benar banyak kenyang. makan, Bang. Dan ini 3 sudah benar-benar Ini kenyang. abang Yang banyak. kita pesan 3 Bagus, tadi, Bang. kita coba buat bungkus cuy. 3 tuh bungkus lah. Sudah kenyang. Tambah lagi sikit. Buat kalian teman-teman, lihat proses pembuatan roti canai. Nanti pulang Indonesia kita Dibungkus bikin akan dibagi temennya roti ini. canai, oke? Pantau terus Bang Ben. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Habis ini gua bakal OTW pulang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow gua. See you di next video. Bro, kok bisa ya negara kayak Malaysia dan Singapura tuh udah maju kali nampaknya? Kok tetangga kita yang kerja di sana tuh besar kali rumahnya di kampung? Padahal kalau mau dibandingkan kita dan Malaysia tuh nggak cocok dia, Wak. Dari segi geografi saja, Malaysia tuh lebih simpel dari Indonesia. Negara Malaysia hanya tersebar di 2 daerah aja, Semenanjung Malaka dan di Borneo Utara. Dan dari kolonialisme pun beda. Malaysia yang dulu dijajah Inggris praktis lebih mudah karena jadi ikut negara persemakmuran Britania Raya yang membuat dia jadi punya banyak kawan di dunia ini. Nggak kayak kita, habis dijajah Belanda datang pula Jepang. Kita berusaha memerdekakan diri sendiri, habis merdeka pun beneran sendiri kita di dunia ini, nggak ada kawan. Membuat negara kita ini harus mulai dari 0 kali. Kalian aja nggak mau kan menemani cowok kalian tuh dari 0 lah. Ini Indonesia nih mulai dari 0 semuanya nih. Tapi banyak faktor sih yang menentukan kemajuan negara. Seperti SDM juga penting tuh. Tingkat korupsi di Malaysia aja jauh lebih rendah daripada kita. Coba aja kita minim korupsi dari dulu, bisa jadi kita lebih maju daripada Malaysia. Tapi ada satu perbedaan lagi yang mencolok untuk Indonesia. Di Indonesia kita punya OK Project, di Malaysia nggak ada. Jasa desain interior dan rumah favorit umat manusia. Pokoknya kalau udah pakai jasa desain rumah dari OK Project nih udah pasti keren. Weh, mantap kali. Malaysia mana ada di OK Project? Itulah makanya rumah Tok Dalang dari dulu sampai sekarang tuh masih gitu-gitu aja. Nggak pakai OK Project lah pula. William menjawab, pertanyaannya kenapa rupiah harus bandingkan dengan ringgit Malaysia? Mengapa harus? Karena Malaysia itu peer ekonomi Indonesia. Sama-sama emerging market dan sama-sama di Asia Tenggara. Habis itu sama-sama sensitif ke dolar AS. Jadi kalau urusannya rupiah melemah lebih dalam dibandingkan ringgit, itu sinyalnya bukan masalah global tapi ada masalah domestik. Dan itulah kenapa perbandingan ini penting, bukan buat drama tapi buat baca risiko. Di Malaysia cuci-cuci piring saja bisa dapat sampai 4 juta rupiah per bulan. Kalau di Indonesia cuci piring di mana sih yang bisa dapat sampai 4 jutaan rupiah begitu? So, untuk semua anak rantau tidak perlu lagi melebarkan sayapnya ke Korea ataupun Jepang. Karena penukaran ringgit sekarang Orang Indon mesti tak suka video ni. Ringgit kini jadi mata wang paling power kat Asia. Tahun ni mata wang ringgit disenaraikan sebagai mata wang berprestasi paling hebat di Asia sepanjang 2025. Jauh mengatasi pesaing-pesaing serantau lain berdasarkan data pasaran semasa. Nilai ringgit telah menguat lebih 7 hingga 8% setakat tahun ini berbanding US dollar, menjadikan ringgit antara yang paling outperforming dalam rantau ini. Ringgit juga telah mengatasi banyak mata wang ASEAN lain seperti baht, rupiah, peso dan sebagainya dalam prestasi relatif setakat ini. Menurut penganalisis pasaran terkenal Malaysia, Dr. Afzariza Abdul Rashid menjangkakan ringgit mampu mencapai semula paras RM3.80 iaitu rekod 10 tahun lepas pada tahun 2026. Kenapa tiba-tiba tahun ini ringgit boleh jadi sekuat ini setelah bertahun-tahun kita bergelut di atas paras RM4 berbanding USD?
Secara ringkasnya, kedudukan stabil ringgit yang sepatutnya adalah di sekitar RM3.50 hingga RM3.80 berbanding US dollar. Ia merupakan rekod yang Malaysia pegang sejak tahun 1998 sehingga 2015. Namun memasuki tahun 2016, nilai pasaran ringgit dilihat mula menembusi paras RM4 per USD dan ia masih tersangkut di atas paras tersebut sehingga kini. Antara faktor utamanya adalah apabila Fed atau Bank Pusat Amerika Syarikat mula menaikkan kadar faedah daripada 0.25%. Buat teman-teman yang pengen jadi TKI, pilih mana nih? Di Malaysia atau di Singapura? Ini nilai tukarnya hari ini 7 Januari 2026. Kalau 1 ringgit rupiah menjadi 4.131, sedangkan ke dolar Singapura menjadi 13.086 rupiah. Gimana teman-teman? Lebih suka jadi TKI di Singapura atau Malaysia? Saja. Silahkan tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang sebelum berangkat menjadi TKI. Ini guys, hasil kita merantau di Malaysia guys, ya Allah guys, alhamdulillah guys. Wow, Bagi-bagi kita kan? Bagi-bagi kita ya. Bagi-bagi kita uangnya guys. Sawit. Pemerintah merencanakan untuk melakukan redominasi rupiah, nolnya dipotong ya. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau dipotong cuma 3 digit itu terlalu sedikit, minimal harus 4 digit ya, 4 digit, jadi Rp10.000 jadi Rp1 baru ya. Dan namanya kalau perlu diganti dolar Nusantara ya, biar agak keren dikit. Nah, terus kalau dipotong 4 digit, mata uang kita yang baru dolar Nusantara akan jauh lebih tinggi dari ringgit kerajaan paling terpaling ya. Jadi $1 Nusantara akan menjadi 2,5 ringgit ya, mata uang mereka. Dan itu akan meningkatkan gengsi mata uang Indonesia ya. Dan redominasi ini bagus karena orang-orang yang duitnya nggak jelas atau yang dapatnya dengan cara-cara yang nggak betul, yang disimpan di bawah kasur ya, mereka akan panik ya. Nah, ini bisa menarik uang-uang yang tadinya nggak jelas asal usulnya ini supaya ditukarkan, dan ada mungkin denda dan lain-lain untuk menukarkan uang itu ya. Jadi yang mungkin hasilnya dari kegiatan haram atau korupsi dan lain-lain itu bisa beredar lagi di masyarakat ya, bisa ditarik. Dan ini program ini sangat menarik ya. Setujukah Anda dengan usulan ini? Silakan berikan komentar Anda ya, setuju atau tidak setuju. Dan apakah Anda setuju bahwa nilainya harus dipotong minimal 4 digit ya, supaya Rp1 jadi $10.000, $1 Nusantara sama dengan Rp10.000 dan lebih tinggi dari ringgit Malaysia. Berikan komentar Anda ya, terima kasih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang tidak dinafikan bahwasanya media dekat Indonesia sudah memuja-muji, tak ada angin, tak ada ribut, memuja-muji ringgit Malaysia yang semakin kukuh. Yang pertama, mungkin investor sudah nyaman untuk berinvestasi dekat Malaysia, untuk melapor di Malaysia, negara yang seaman dan juga sejaya Malaysia, macam itu para sahabat. Dan juga para TKI para sahabat beruntung sangat besar para sahabat. Bahkan di media TV Malaysia dikabarkan, diberitakan bahwasanya penukaran uang ringgit ke rupiah untuk dikirim ke Indonesia sekarang melonjak drastis para sahabat, karena banyak TKI tak mau menyimpan uang ringgit Malaysia ketika mendapatkan momen semacam ini, ketika ringgit makin kukuh sedangkan Indonesia semakin anjlok, maka banyak untungnya bila dikirim ke Indonesia. Tetapi aku tengok video juga para sahabat menggali sebuah media bahwasanya katanya dijangka RM1 Malaysia akan mencecah 10.000. 10.000 kalau mencecah sampai 10.000 aku confirm lah setiap 2 tahun sekali aku mesti sambung kontrak sampai orang Malaysia ini tak suka aku kerja dekat Malaysia. Aku tak suka kerja dekat Malaysia kalau sampai RM1 mencecah Rp10.000 para sahabat. Tetapi Kokori memberikan masukan kepada pemerintah, tetapi apakah masukan Kokori apakah akan diterima
oleh pemerintah Indonesia yang akan melakukan redenominasi dan mengurangkan angka nol-nolnya di belakang, para sahabat. Disuruh tukar mata uang juga, dolar Nusantara, kata Kokori. 1 dolar Nusantara bersamaan Rp10.000 dan bersamaan uang ringgit Malaysia Rp2.50. Tetapi ini hanya pernyataan Kokori. Apakah ini kenyataan? Tapi kalau Kokori kan memang cakap besar dekat media sosial saja, memang tak ada bukti macam itu. Dan juga pahit untuk menelan fakta bahwasanya memang ada yang mengatakan dekat video tersebut, kenapa harus berbandingkan dengan ringgit Malaysia, rupiah kita, karena negara serantau, negara se-Asia, dan juga negara yang juga ikut apabila ringgit Malaysia dengan Indonesia itu apabila dolar naik dan dia akan terkena infaknya macam itu. Betul juga ya para sahabat. Ya, senang-senanglah bagi tenaga kerja yang ada dekat Malaysia yang sudah mendapatkan pekerjaan di Malaysia, tetapi yang masih ada di Indonesia jangan sampai masuk secara ilegal gara-gara ringgit Malaysia sudah naik macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.